malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Family Bible Reading Journey. Dan hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Dan renungan pada malam ini terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-15 hingga ke-21. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang memampukan kami untuk dapat berada di hari terakhir di tahun 2023. Tuhan, pada malam ini kami hendak merenungkan kembali akan kasih-Mu bagi kami sepanjang tahun 2023. Mampukan kami ya Bapa untuk mengerti firman-Mu pada malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, bacaan kita pada malam ini terambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-15 hingga ke-21. Mari kita siapkan Alkitab kita dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Filipi 3 ayat 15 hingga 21 berkata, "Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya." Saudaraku, renungan kita pada malam ini berjudul Dulu, Kini, dan Nanti. Ada sebuah lukisan yang berjudul An Allegory of Prudence. Lukisan ini dibuat oleh seorang seniman Venesia pada abad ke-16. Dan lukisan ini memotret kebijaksanaan sebagai seorang laki-laki berkepala 3. Kepala pertama adalah kepala orang muda yang menghadap masa depan. Yang kedua, kepala orang dewasa yang menatap masa kini. Dan yang ketiga adalah kepala orang tua bijaksana yang menatap masa lampau. Di atas kepala mereka tertulis ungkapan Latin yang artinya, dari contoh masa lalu, manusia masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depan. Saudaraku, kita membutuhkan hikmat untuk mengatasi kecemasan akibat kegagalan masa lampau dan ketakutan akan terulangnya kegagalan yang sama di masa datang. Dan kecemasan itu akan terus menghalangi kita hidup sepenuhnya di masa kini. Rasul Paulus bisa melupakan masa lalunya dan menantikan masa depannya. Di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14.
Dan itu tidak berarti bahwa ingatan Rasul Paulus dihapus. Itu berarti Paulus bebas dari rasa bersalah dan kesombongan yang ia rasakan akibat perbuatannya di masa lampau. Karena Allah telah mengampuninya. Sikap ini memungkinkan Paulus hidup di masa kini. Dan tentunya berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Kita dapat melihatnya pada ayatnya yang ke-14. Rasul Paulus memiliki hasrat yang mendorongnya, yaitu mengenal Kristus lebih baik. Seiring dengan berakhirnya tahun 2023, mari kita arahkan kembali diri kita kepada Kristus. Yesus akan memampukan kita untuk hidup sepenuhnya di masa kini, karena kita memperoleh kebijaksanaan dari masa lampau dan menghadapi masa depan dengan penuh keberanian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam akhir tahun ini, Bapa, yang menguatkan kami dan meneguhkan kami bahwa apapun yang telah berlalu adalah masa lalu kami, bahwa kami tidak harus melihat ke masa lalu kami, tapi kami boleh menjadikannya sebagai satu refleksi dan pengalaman hidup yang membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat ini. Dan Bapa, pada saat kami menghadapi waktu-waktu ke depan Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan hikmat-Mu, kami rindu untuk selalu dekat kepadamu. Kami rindu untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani setiap tantangan hidup kami di tahun 2024 nanti. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau di tahun 2024. Kami percaya Engkau akan menjadikan kami setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan mengikuti program Family Bible Reading Journey ini untuk selalu merasakan kasih Tuhan setiap saat di dalam kehidupan ini. Ajar kami Bapa untuk selalu memegang tangan-Mu, memegang peraturan-Mu, sehingga kehidupan ini boleh kami lalui sesuai dengan kehendak. Kami bersyukur Bapa untuk 1 tahun yang sudah boleh kami lewati. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik itu yang menyedihkan ataupun yang mengembirakan. Tuhan, kami tahu bahwa di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Mampukan kami Bapa untuk lebih peka terhadap hikmat-Mu, peka terhadap keinginan-Mu, peka terhadap suara-Mu ya Bapa. Tuntun kami Tuhan, di tahun 2024 nanti, biarlah kami boleh terus setia kepadamu, terus melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ingatlah selalu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan membiarkan masa lalu yang suram menghalangi masa depan kita yang cerah.
Karena di dalam Kristus ada sukacita, ada masa depan yang gemilang. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Melihat ke depan, berjalan ke depan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,